Menteri Pertahanan Safri Samsudin dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Selain itu, Wamenhan Doni Ermawan dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87M tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. Keduanya juga bersumpah dalam agama Islam untuk menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa keberadaan Dewan Pertahanan Nasional merupakan upaya memperkuat kebijakan pertahanan negara. Dewan ini berperan penting sebagai penasehat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan serta pengerahan segenap komponen pertahanan negara. DPN memiliki tugas utama menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara. Kebijakan ini dirancang agar instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat serta TNI dapat bekerja sama dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan. Menurut Safri, pembentukan DPN bukan hal baru, melainkan pelaksanaan amanat undang-undang. Ia merujuk pasal 15 Undang-Undang Pertahanan yang menyatakan bahwa Dewan Pertahanan Nasional bertugas untuk mengelola urusan kedaulatan negara. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang dikenal luas karena karir panjangnya dalam dunia pertahanan serta kontribusinya terhadap pembangunan negara. Ia lahir pada 30 Oktober 1952 di Makassar, Sulawesi Selatan, dan meniti karirnya di lingkungan militer sejak muda. Sebagai lulusan Akademi Militer tahun 1974, Safri memiliki reputasi sebagai perwira yang cakap dan berdedikasi tinggi. Dalam perjuangan karirnya, Safri menjabat sejumlah posisi strategis di lingkungan militer, termasuk sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, Komandan Kodim, hingga menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya. Setelah itu, ia bertugas di Pasukan Pengamanan Presiden di era kepemimpinan Presiden Soeharto sampai di akhir kejatuhannya. Safri merupakan seorang birokrat dan tokoh militer Indonesia. Ia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Manajemen Pertahanan sejak 6 Desember 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebelum diberi amanah sebagai Menhan, Safri bertugas sebagai Asisten Khusus Bidang Manajemen Pertahanan Negara Menhan RI Prabowo. Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Safri sempat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2009 hingga 2014. Selain karir militernya, Safri juga dikenal sebagai tokoh yang aktif di bidang pendidikan dan sosial setelah pensiun dari dunia militer. Ia kerap diundang sebagai pembicara dalam forum-forum internasional terkait isu-isu keamanan dan pertahanan, membagikan perspektifnya yang berharga tentang tantangan geopolitik di Asia Tenggara dan global. Namun ia pernah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang karir militernya. Dia berpartisipasi dalam invasi Indonesia ke Timor Timur dan kemudian dilaporkan hadir di pembantaian Santa Cruz pada tahun 91 dan krisis Timor Timur pada tahun 99. Ia juga dituduh terlibat dalam penculikan aktivis tahun 97 hingga 98 dan kerusuhan Mei tahun 98 di Jakarta, di mana ia menjabat sebagai Panglima Militer di kota tersebut. Ia dibebaskan oleh pihak berwenang Indonesia atas kerusuhan tersebut dan tidak secara resmi didakwa di Timor Timur atau atas penculikan tersebut, meskipun ia dipecat dari militer karena masalah yang terakhir. Di balik kesan yang tegas dan disiplin yang melekat pada dirinya sebagai seorang prajurit, ia memiliki sisi humanis yang kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai tindakan dan kontribusi sosialnya baik selama aktif di militer maupun setelah pensiun. Sebagai pemimpin militer, Safri dikenal sangat memperhatikan kesejahteraan para prajurit yang berada di bawah kepemimpinannya. Ia kerap turun langsung untuk memastikan bahwa fasilitas dan hak prajurit terpenuhi dengan baik.
Ia percaya bahwa prajurit yang sejahtera tidak hanya meningkatkan moral, tetapi juga efektivitas dalam menjalankan tugas. Dalam berbagai kesempatan, ia juga menyuarakan pentingnya perhatian terhadap keluarga prajurit yang menurutnya menjadi pilar utama dalam mendukung keberhasilan tugas militer. Ketika menjabat di Kementerian Pertahanan, Safri berperan dalam memperjuangkan program yang mendukung peningkatan kualitas hidup prajurit dan keluarganya seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Safri adalah sosok yang sangat peduli terhadap pendidikan, khususnya pendidikan karakter generasi muda. Ia percaya bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas generasi penerus. Oleh karena itu, ia aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa, serta memberikan kuliah umum di universitas ternama. Dalam pidatonya, Safri sering menekankan pentingnya kedisiplinan, nasionalisme, dan semangat juang sebagai nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dini. Ia juga terlibat dalam kegiatan mentoring, berbagi pengalaman dan wawasan kepada generasi muda, baik di militer, kepemimpinan, maupun wawasan kebangsaan. Sebagai seorang mantan militer yang pernah terlibat dalam situasi konflik, Safri memahami pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani persoalan keamanan. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu berusaha mencari solusi damai dan mengamankan dialog untuk menyelesaikan konflik baik di tingkat nasional maupun regional. Sisi humanis Safri menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang terjun dalam dunia militer, untuk tetap menjaga empati dan kepedulian terhadap sesama, bahkan di tengah tugas yang menuntut kedisiplinan dan ketegasan. Ia mengajarkan bahwa menjadi seorang prajurit bukan hanya tentang melindungi negara, tetapi juga tentang menjadi bagian dari masyarakat yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Kepribadiannya yang tegas namun penuh empati membuatnya dihormati oleh banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Bagi generasi muda Indonesia, ia adalah teladan yang layak dijadikan panutan bahwa keberanian, kedisiplinan, dan kepedulian adalah kunci untuk mencapai keberhasilan yang bermakna.